Oke, halo guys, kembali lagi ke channel Masker Coin setelah lama nggak buat konten dan saya rehat, saya pengen buat sebuah konten yang mungkin berbeda ya guys ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita bakal mencoba sebuah dua tes ya guys ya. Tes profil resiko investasi dan financial health check up, yaitu tes diagnosis keuangan kita ya guys ya. Untuk websitenya sendiri bakal saya kasih link di bawah ini. Nah, untuk tempat tesnya kita pakai FPB Indonesia ya. Kenapa di sini? Karena ini salah satu website yang terpercaya profesional dalam mengenai keuangan. Sedangkan saya sendiri masih seorang pemula yang pengen belajar keuangan dan mencoba banyak bicara hal konyol. Oke, kita coba tesnya ya guys ya. Kita kembali. Kita mulai dari tes profil resiko sendiri. Melengkapi 8 rasio keuangan Anda seperti dana dan liquidity. Oke, kita lanjut. Nama Anda. Oke, kita kasih score point. Email Anda kita pakai google.gmail.com. Nomor HP Anda kita kasih 911. Oke, kita buat. Oke, untuk usia. Untuk usia saya sendiri sih usianya masih baru 20 tahun ya guys ya. Masih muda. Jumlah tanggungannya, oh tentu saja saya jomblo, tidak ada tanggungan. Tidak tanggungan ataupun orang tua. Nah, oh mungkin gini deh ya. Karena saya anak berbakti walaupun jadi beban orang tua, saya akan mencoba menanggung kedua orang tua saya. Yaitu 2 hingga 3 orang guys ya. Lama pekerja kurang dari 2 tahun. Oke, untuk lihat 5 tahun ke depan Anda melihat perekonomian nasional seperti apa? Tentu saja lebih baik ya guys ya. Kalau sangat baik sih itu saya tidak terlalu optimis atau ambisi karena ya politik global dan ekonomi saat ini pun jadi tidak bisa diprediksi ya guys ya. Pada pekerjaan saat ini, Anda melihat penghasilan dalam 3 tahun ke depan. Kita anggaplah skemanya pesimis ya guys ya, meningkat 10% per tahun. Usia presiden daerah tentu dong, usia muda dong, di bawah usia 45 tahun dong, anak ambis loh, pengen menikmati hidup anak muda kok. Usaha pekerjaan yang Anda lakukan akan mampu bertahan paling tidak sampai, kalau kita lihat, anggaplah kita sebagai YouTuber, mungkin 3 hingga 5 tahun ya guys ya. Untuk 50 hingga 10 tahun itu tidak bisa kita tebak karena teknologi itu bergerak sangat cepat guys ya. Nah, oke. Anda berada di TV Games dan harus berhenti dengan memilih berhenti dengan 30 juta tangan atau bertaruh lagi dengan beberapa kemungkinan. Ini judi, guys ya. Oke. Apakah saya untung atau tidak berhenti dan dapat 30 juta terus dengan 50% kemungkinan menang? Tentu kalau 50 by 50 menang 100 juta. Kalau 30 juta itu besar ya, guys ya. Ya diambil lah, orang saya penghasilannya nggak sampai segitu. Diambil dong. Oke, pertanyaan kedua. Jika Anda baru saja membeli sejumlah saham dan seminggu kemudian harganya turun sebanyak 15, apa yang Anda lakukan? Ya, menyimpan dan menunggu sampai harga naik kembali dong. Karena saya suka value investing. Karena tahu guys, by the way kalau soal trading itu sangatlah melelahkan guys. Dan investasi, soal trading dan investasi saya lebih suka investasi guys. Mencoba trading itu melelahkan karena itu banyak memakan waktu, tenaga, seperti itu. Dan sayangnya santai-santai saja guys ya. Oke. Pertanyaan ketiga, Anda memiliki kesempatan untuk membeli sebuah perusahaan seharga 500 juta ya guys ya. Kemungkinan untung Rp 5 miliar dalam 5 tahun adalah 50% dan bangkrut dalam 5 tahun juga 5%. Kira-kira menolak dan mencarikan calon lain, memikirkan serius, langsung menerima. Tentu guys, kalau langsung menerima itu ya orang mana gitu. Punya uang 500 juta langsung menerima gitu guys ya. Orang kayak mana itu? Apa ada afiliator yang langsung menerima seperti itu? Saya belum pernah menemukan itu. Tentu saja memikirkannya secara serius, oke? Karena 50-90% itu balance, guys. Gambling yang balance sih. Jika motivasi keuangan Anda dalam jangka waktu Anda, apa yang Anda pilih? 2 tahun, itu singkat ya guys ya. Tentu saya pilih saham. Jika Anda menginvestasikan uang Anda dalam jangka waktu 10 tahun, apa yang Anda pilih? Deposito, reksadana, apa saham? Kayaknya lebih untung saham ya guys ya. Apa emas ya? Yaudah kita pilih saham deh. Apakah Anda mengenalnya? Tentu. Tahu tidak tahu caranya, tahu caranya tapi tidak memiliki unit, tentu saja guys ya. Saya juga main reksadana ya, nyoba cicil-cicil lah.
kita definisi produk. Buat yang tidak tahu reksadana itu apa, mungkin bisa buka YouTuber lain untuk menjelaskannya lebih pro. Karena saya tidak ingin salah kaprah. Ya, oke. Nomor 7. Inflasi nasional diperkirakan 6%. Mana menurut Anda tempat menyimpan uang yang paling aman? Membeli dolar? No. Hasil investasi. Deposito berbunga 6% gross atau tabungan berbunga 3,5% net. Oke, aku pilih reksadana guys ya. Oke, mari kita lihat hasil dari tesnya. Oke, penting untuk mengetahui dana mengambil keputusan investasi digunakan dua metode pendekatan, situasional dan karakter. Berdasarkan kuesioner yang Anda telah isi, profilkan Anda sebagai berikut. Situasional konservatif, skor 14, karakter saya agresif, kategori investasi saya imbang balance, skor investor 18 atau 19,4. Oke. Hanya memungkinkan Anda adalah investor jangka panjang menginginkan keseimbangan portofolio investasi Anda bersedia menerima risiko yang sudah diperhitungkan untuk mencapai pertumbuhan kapital lebih maksimal. Anda sudah memegang fluktuasi yang bisa terjadi tingkat hasil dan mendapatkan tingkat investasi 6%. Oke. Jadi ini ya guys ya, secara jangka pendek saya lebih butuh cash ya guys ya, dengan alokasi 10% income yang pasti. Untuk jangka menengah saya perlu juga cash juga. Dan saya juga harus menginvestasikan 10% dan tambahannya. Tapi secara jangka panjang saya juga perlu cash juga. Maksudnya apa? Oh, apa mungkin cash itu nomor satu ya guys ya. Equity funds. Tapi skor investor saya 19,4. Jadi ini sarannya ya guys ya. Coba kita lihat. Oke. Oke. Kan ini di sini dapat kita lihat ya guys ya. Ini saran dari alokasi yang saya dasarkan yaitu untuk seorang yang konservatif. Kasvan. Oke. Coba kita lihat secara dokumennya guys ya. Oh, ini dia dokumennya guys ya. Untuk masukkan oleh FBSB Indonesia. Oke, terima kasih. Profil risiko, indikator skor, jangka pendek, alokasi konservatif. Nice. Oke. Kalau kalian mau tes, kalian silahkan klik link di bawah ya guys ya. Karena saya sudah sediakan. Dan untuk saya sebelum itu saya disclaimer dulu kalau ini tidak didukung sponsor apapun. Saya memilih website ini karena yang paling terpercaya, tidak seperti website lain, tidak ada produk dan ini tidak bersponsor, tidak ada sponsornya guys ya. Ini murni bebas kita mencoba website ini dan tes dari lembaga yang disediakan. Oke, kita lanjut ya guys ya. Oke, ini udah selesai. Kita bakal kembali fake catering. Oh, udah. Oke, kita bakal tes lagi guys ya. Oke, sekarang kita coba financial health check out. Sebelum Anda memutuskan strategi investasi pribadi, Anda perlu mempertimbangkan seberapa besar terkecil resiko yang bersedia Anda ambil dengan uang Anda. Oke, kita mulai check out guys ya. Nah sekarang oke, ID sama, mulai check out. Oke guys ya, ini ya. Oke, kalau cash ya, untuk usia saya paling segini sih guys. Saya bukan programmer kawan. Untuk pasang kita coba ya 10, anggaplah cash 10 gini ya, 10 10 10 juta ya. Amin guys ya, doakan saya punya cash banyak ini. Oke, tabungan untuk pasangan tidak ada karena saya jomblo. Tabungan bersama tidak ada. Rumah dan tanah saya masih nggak punya rumah guys. Kendaraan anggaplah motor satu ya guys ya. Walaupun itu pemberian orang tua ataupun apa, kita harus tetap dimasukkan karena kita suatu saat kita yang mengandung kendaraan. Untuk emas, perhiasan dan koleksi antik, anggaplah punya aja ya guys ya. Kita anggap tulis 500.000 ya. Aset personal lainnya ya kita tulis aja 3.750.000 ya guys ya. Oke, ini untuk aset kendaraan. Aset investasi saya rumah kenalan 0, apa ini? Aset personal. Gak punya investasi saham, kita oke, tapi kita punya emas tadi sebelumnya kita tulis 500.000. Belum punya rumah, saham kita anggaplah kita punya sekitar nominal ya nggak banyak juga sih, cuma 5.500.000 lah biar angkanya enak aja ya guys ya.
Portofolio dana anggaplah kita punya 13 juta ya guys ya. Oke, deposito jangka panjang saya nggak terlalu suka, mungkin ada aja, kita ngarang aja guys ya. Aset investasi lain ada sih, cuman ya kripto kita 100.000 saja karena habis cut loss banyak, dan dari ya itu udah sisa 10% dan saya bersyukur masih ada 100.000 walaupun turun banyak. Lanjut kita hutang jangka pendek, kartu kredit. Oke, untuk kartu kredit anggap ada ya, walaupun saya termasuk orang yang aliran cash keras, tidak terlalu suka kredit karena itu membuat bebani pikiran saya. Kita anggap aja kita punya kartu kredit, hutang lainnya anggaplah 450.000 ya. Lalu untuk hutang KPR, saya belum punya rumah, untuk kendaraan bermotor lunas, hutang lainnya kita tambah aja ya guys ya. Kita tambah 500.000. Nggak tahu hutang apa, mungkin aja hutang untuk makan. Kita lagi ngopi tapi kita lupa bayar ke kopi ke teman, dan lanjutkan ke arus kas ya. Penghasilan setahun, oke, penghasilan setahun saya anggaplah ya 2 juta guys ya. Kita pakai UMR gak jelas, oke, UMR gak tahu UMR mana, anggaplah 2 juta dulu. Penghasilan tidak tetap anggaplah 50.000. Itu kalau bonus, kalau misalnya kita dapat dividen saham ataupun apa, ataupun mungkin trading. Bayar cicilan motor, kredit kendaraan tidak ada. Kartu kredit anggaplah kreditnya kita dapat 40.000 ya guys ya. 400.000 guys ya. Untuk bayar hutang lainnya anggaplah 65.000. Ini isinya ngarang ya guys ya. Bayar premi asuransi tentu kita harus wajib premi asuransi, apalagi itu BPJS ya guys ya, untuk kesehatan. Untuk iuran BPJS saya lupa berapa. Kita anggaplah isi ya guys ya. Untuk kelas 1 saya tidak pernah bayar. Oke, anggaplah iuran asuransi saya lupa berapa, anggaplah 125.000 ya guys ya. Ini udah asuransi tidak jelas. Tabungan investasi, dana pendidikan anak belum ada, dana hari tua tentu saja ada, kita anggap setia 10.000. Dana libur, oh tentu dong, anakmu sebagai orang ya harus liburan guys ya. Take vacation, dana lainnya 200.000, nggak tahu itu apa. Belanja keluarga saya, belanja rutin tentu saja saya harus bayar belanja rutin sekitar 1.200.000 untuk penggunaan makan dan cuci seperti insidental. Tidak ada pengalaman personal, mungkin saya buka self reward sekitar 300 CB ya. Dan kita lihat insidental. Oh insidental guys ya, isi 65.000 dah. Oke, kita selesai dan lihat hasilnya guys ya. Rasio saya kurang ya dia. Pengeluaran bulanan saya adalah 242.000. Dana darurat rasionya kurang ideal ya guys ya. Dana dalam mengambil kemampuan aset konversi cepat dengan bentuk dana menunjukkan dalam jumlah bulan. Oke, rasio likuiditas, rasio ini ideal ya guys ya. PKM bersih saya 49 juta. Walaupun nggak, ya namanya juga ngisi ngasal ya guys ya. Karena coba-coba aja. Kalau kalian paham ya, untuk tabungan rasio Anda ideal, kita pendapatan kotor tabungan saya 750.000, rasio 36%. Oke, lumayan, kita 2 juta bisa, wah 36%, besar juga ya. Rasio utang terhadap aset 6% ya guys ya. Utang kewajiban, oke, rasa membayar hutang ideal, rasio Anda utang Anda, rasio Anda kurang ideal, kemampuan membayar hutang konsumtif, wah cicilan pinjaman setahun 465.000 kurang ideal ya guys ya. Rasio aset investasi terhadap UMR 42, ini kurang ideal. Oke, untuk solvabilitas lumayan sih guys. Kemampuan seorang utama dosennya jenis dia telah bangkrut. Tasya menunjukkan persen kemungkinan kebangkrutan seorang. Wah, kemungkinan bangkrutnya kecil ya guys ya. Karena masih beban orang tua. Susah banget sih dapat kerja hari ini guys. Tapi oke. Kita coba level up guys ya. Oke, kita lanjut cetak dokumen PDF. Saya ingin tahu PDF-nya seperti apa. Oke, untuk masukkan unusual financial head, rasio tidak ideal. Oke, lumayan guys. Ada deskripsinya guys ya. Kita juga harus paham-paham gini guys ya. Oke, kayaknya itu saja guys ya. Thank you very much sudah menonton channel video gabut ini. Dan see you next time guys. Bye bye.